رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin ngasih testimoni saya mengenai pernikahan ya. Pernikahan yang saya akan laksanakan pada bulan Desember 2018 ini, tanggal 15. Pernikahan ini bisa lancar berkat sholawat nariyah dengan sedekah juga ya. Gini, pada awal 2012 saya itu dulu ya, saya masih pacaran dulu, masih kuliah. Calon istri saya ini pacar saya ini dulu. Nah, waktu 2012 ini ya anak kuliah lah, namanya pacaran. Kita kan nggak boleh ya, pokoknya sebenarnya di Islam itu nggak boleh loh pacaran. Karena saya masih muda ya, dan nggak tahu negatifnya tentang pacaran. Ya sebenarnya tahu, cuman masih anak muda tuh selalu mengabaikan sama gitu-gitu ya, masih banyak penasarannya. Oke, di 2012 ini saya akhirnya lulus kuliah dan bekerja di Bekasi, dan saya tinggalkan pacar saya ini. Dan pada 2013 saya balik lagi ke Bandung. Saya minta kerja di Bandung, dan alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya dan saya bisa bertemu lagi dengan pacar saya ini. Tahun 2012 ini alhamdulillah ya, saya tuh dikasih rezeki harta yang berlimpah aja pokoknya sama Allah. Harta uang itu pun gampang lah pokoknya saya dapetin. Sampai-sampai saya bisa membeli rumah ya, walaupun nyicil, cuman saya baru kerja sebentar gitu udah punya rumah lagi gitu, walaupun nyicil ya. Dan saya waktu itu ambil di daerah Garut, tempat ke asal muasalnya kelahiran pacar saya ini. Di situ saya memang berniat untuk investasi ya. Saya mulai beli rumah, beli mobil, beli motor, dan lain-lain. Pokoknya saking gampang dapatnya uang saya dulu, saya tuh kerjaannya main terus sama pacar saya ini, main ke sana, main ke sini, main sama anak-anak ke sana ke sini. Nah, sampai suatu ketika saya tuh gelap mata ya oleh harta gitu, karena menganggap semuanya mudah, termasuk apa ya, ke cewek itu gampang gitu untuk dapetin cewek tuh, ngerasa kayak gitu. Padahal saya tuh pacaran sama yang dari kuliah ini tuh sampai 2015 tuh saya udah tunangan. Jadi tahun 2015 itu saya tunangan. Setelah itu godaan itu semakin besar kan, sehingga mantan saya itu ada yang kembali lagi ke saya, dan kita berkomunikasi lagi, dan akhirnya saya jadian juga sama dia. Dan akhirnya terjadi suatu masalah, udah tunangan saya malah jadian sama yang lain. Ya begitulah pokoknya, kecewa, keluarganya kecewa, ninggalin saya akhirnya dua-duanya. Dan saya sama sekali nggak punya pacar gitu. Dan akhirnya hari demi hari itu saya diisi dengan masalah-masalah baru tuh setiap hari ada aja. Dari contohnya ya, bisnis saya hancur. Order dari sana sini habis, tidak ada yang order lagi. Saya banyak ditipu orang, ketipu sana ketipu sini, dibawa kabur uang saya. Sampai akhirnya saya terlilit hutang yang sangat banyak. Begitu stresnya ya, pacar ninggalin, mantan saya yang balik lagi sama saya juga ninggalin, hutang jadi banyak, duit jadi nggak punya. Pokoknya keadaan saya sangat benar-benar terpuruk pokoknya. Sampai gaji saya itu sisa cuma 400.000. Saya ini seorang pegawai ya, yang mana saya digaji per bulannya, dan cukup besar alhamdulillah. Tapi karena utang saya begitu banyaknya, sehingga saya menyisakan utang 400.000 rupiah, saudara-saudara. Sedangkan rumah saya yang saya beli itu kan masih nyicil ya, dan cicilannya itu masih murah sih, flat
1.200.000, tapi gaji saya cuma 400.000. Wah, saya begitu stresnya tiap hari tuh mikirin buat hidup gimana, buat isi bensin mobil bagaimana, isi motor bagaimana bensinnya. Dan pada saat waktu itu saya benar-benar terpuruk, dan saya cerita ke mama pun merasa kasihan dan melihat anaknya yang begitu terpuruk. Ibu saya pun menyarankan saya membaca salawat nariyah. Saya pun, apa itu salawat nariyah saya nggak tahu ya. Pokoknya baca aja, kata mama. Dan mama itu punya cerita tersendiri di balik salawat nariyah ini. Begitu banyak pengalaman mama membaca salawat nariyah ini. Dan alhamdulillahnya itu, saya tuh ketika terpuruk tuh nggak ke hal yang negatif kayak minum-minuman keras dan lain-lain. Saya alhamdulillah nggak ke situ, tapi saya balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ pun saya mulai membaca fadilah-fadilah mengenai salawat nariyah. Di antaranya salawat nariyah itu bisa menghilangkan galau, keresahan hati, diamankan dari bencana, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan kesusahannya, dikabulkan hajat-hajatnya dengan cepat, begitu cepatnya. Apalagi jika dibaca dengan nominal 4.444 kali. Tapi saya mengukur diri saya tidak akan mampu membaca 4.444 kali dalam satu kali duduk, karena saya seorang pekerja yang mempunyai jam tertentu untuk melakukan ibadah ya. Contohnya amalan nariyah harus dibaca 4.444 kali. Saya tidak mampu, mungkin suatu saat nanti saya bisa, insya Allah. Oke, di situ saya mulai membaca salawat nariyah. Saya hafalkan itu alhamdulillah cepat. Padahal lumayan panjang ya, salawatnya itu lumayan panjang, tapi cuman saya hafalkan itu 2 hari udah bisa cepet ingat gitu. Dan saya amalkan setiap habis sholat fardu 11 kali, habis sholat subuh 41 kali. Kecuali subuh 41 kali dan yang lainnya itu 11 kali ya. Lalu lanjut cerita, di tahun 2017 saya ini 2017 akhir ya, saya ini memiliki hajat untuk menikah. Maaf, sorry. Tahun 2018 saya bercita-cita saya ingin menikah dengan mantan saya yang di tahun 2012 ini, yang sempat tunangan ini. Walaupun gak mungkin, keluarganya udah kecewa, tapi saya tetap yakin dan berdoa, ya Allah, saya ingin menikahi dia, bertemu dengan dia. Akhirnya karena sekarang medsos gampang ya, saya coba hubungin lagi lewat medsos dan kita mulai berkomunikasi lagi. Akhirnya kita pun bertemu dan akhirnya salahnya saya malah pacaran lagi gitu, bukannya langsung ayo aja kita nikah. Tapi saya sadar diri saya tuh nggak punya uang gitu, saya takut juga ngajak dia nikah tuh. Dan di awal 2017 itu saya mulai ngumpulin dengan dia itu untuk menabung menikah. Karena pacaran ya mungkin tidak berkah, tabungan saya ini tidak nambah-nambah. Saya lalui hari-hari saya juga, saya resah gitu, takut gitu untuk menikah tuh nanti gimana gitu saya untuk menafkahi istri saya ini, sedangkan gaji saya itu masih 400.000 rupiah. Di situ saya mulai meminta hajat, ya Allah, ya Rabbi, saya ingin melunasi hutang-hutang saya. Minimal hutang saya yang paling kecil ke koperasi itu sebesar 25 juta. Saya bersolawat, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfarizu bihil qurabu wa tuqza bihil hawaizu wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi azali kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم. Nah, lafaznya seperti itu sholawat nariyah. Saya baca itu tiap saya di mobil, di motor, jalan kaki, sedang bekerja, saya isi dengan sholawat nariyah dan sambil mengucapkan hajat-hajat saya. Nah, ketika itu saya berniat membayar hutang saya ke koperasi ini kan, dan saya memiliki tabungan di celengan saya itu saya bongkar, saya hitung dan jumlahnya itu cuma Rp250.000, sedangkan hutang saya itu 25 juta ke koperasi. Kalau saya bayar lunas koperasi ini, saya pede untuk menafkahi istri saya nanti. Setidaknya gaji saya bertambah lah, tidak 400.000 ya. Dan tidak lupa juga ya, cicilan rumah saya ini saya bayar 1.200.000 berkat sholawat nariyah loh. Dengan sholawat nariyah, pokoknya untuk membayar cicilan rumah saya ini bisa ketutup aja. Entah itu dari bos, dari bonus, dari orderan teman-teman, order misalnya baju atau apa, pokoknya ada aja untuk membayar rumah ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin melunasi koperasi saya 25 juta ini. Saya bongkar celengan dan isinya cuma 250.000. Lalu saya berniat untuk memiliki gaji lagi, supaya bisa menafkahi istri saya nanti. Saya sholawatin nariyah, saya sedekahkan, dan alhamdulillahirabbil alamin, besoknya itu saya mendapat rezeki sebesar Rp25.250.000. Allah ganti 100 kali lipat dan dilebihkan 250.000 uang yang saya sedekahkan itu. Alhamdulillah, subhanallahirabbil alamin. Subhanallah, 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 alhamdulillah ya Allah. Pokoknya saya udah agak tenang tuh. Saya bisa menikahi dia lah nantinya, dan bisa nabungnya lebih besar. Akhirnya sampai pada bulan November, sebelum November, Oktober berarti saya berdoa, ya Allah, jadikanlah pacar saya ini istri yang solehah, wanita yang baik, dan berkerudung. Saya ucapkan itu di dalam hati saya sambil bersolawat nariyah. Dan alhamdulillah, seminggu kemudiannya pacar saya ini, tanpa saya suruh, tanpa saya arahkan, dia tiba-tiba, sayang, aku pengen jadi cewek bener, aku ingin nikah, aku gak mau main-main lagi, aku gak mau pacaran lagi, dan aku ingin dikerudung. Subhanallah, alhamdulillah. Allah tuh langsung menjawab permintaan saya ini. Dan pada November, cewek saya ini bilang gini, pokoknya saya gak akan ngasih waktu lagi. Kalau lewat 2018 saya tidak menikah, saya akan menikah dengan yang lain. Ya Allah, saya benar-benar bingung banget. Dari mana uangnya, karena uang yang kita kumpulkan itu cuma ada 30 juta. 30 juta paling kita cuma bisanya akad aja ya, atau acara selamat aja, dan ngundang-ngundang tetangga paling gitu. Dan pada akhirnya kami mengadakan pertemuan keluarga antara pihak saya dan pihak wanita. Di situ kita mendapatkan kesimpulan pada akhirnya, karena saya anak terakhir dan calon istri saya ini anak terakhir juga, ingin diadakannya pesta pernikahan yang besar gitu, yang mengundang banyak tamu. Di situ saya udah mulai deg-degan lagi. Waktu nggak akan mungkin gitu, dalam waktu 1 bulan saya harus menyediakan semuanya. Dalam waktu 1 bulan sangat mepet banget lah pokoknya. Dan uang pun kita cuma ada 30 juta gitu.
Jadi kesimpulannya 30 juta itu saya kasih ke keluarga wanita, dan mereka yang akan mengurus WO-nya beserta saudara-saudaranya. Pokoknya uangnya itu mereka atur, entah dari sumbangan keluarganya atau apanya. Dan dari pihak saya menyediakan mahar, seserahan, souvenir, kartu undangan, dan gedung. Ya Allah, pokoknya saya bener-bener pusing banget. Dari situ saya mulai memperbanyak sholawat nariyah saya lagi di setiap waktu saya lenggang ya. Dan di waktu pun saya bekerja pun saya membaca nariyah. Waktu itu saya bingung sekali untuk membeli maharnya ini bagaimana nih. Sedangkan keadaan ekonomi kakak saya juga lagi tidak baik. Cuman hanya bisa menyumbang untuk bayar salon saja waktu itu. Dan acara pengajian. Di situ saya bingung dan bersolawat lagi, ya Allah berilah kemudahan untuk pernikahan saya ini. Saya ingin membeli mahar. Alhamdulillah, keajaiban ini datang lagi. Saudara saya dari Depok ini nelfon. Halo, Dan katanya kamu nikah. Iya, katanya. Coba kamu ke Depok dulu. Ada apa? Ya udah, main kesini dulu aja. Datang aja dulu ke Depok. Ya oke lah, saya datang ke Depok. Dan alhamdulillahirabbil alamin, ini ada uang peninggalan almarhum kakek untuk almarhum ayah saya. Katanya 10 juta rupiah, pakai saja untuk mahar. Subhanallah. Subhanallah. Permasalahan ini terselesaikan. Untuk mahar terselesaikan. Alhamdulillah, saya pulang dengan keadaan bahagia. Dan ditambah uang 2 juta untuk pegangan saya. Oke. Di situ saya berpikir lagi untuk membayar gedung beserta souvenir dan kartu undangan. Dan apa ya, dulu tuh waktu itu teman sedekat saya di kantor, kebetulan kita selalu mendengarkan ceramah yang sama ya, ceramah Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Kita pencinta beliau tuh memberikan bantuan kepada saya, pakai aja uang ini untuk bayar gedung, souvenir, dan kartu undangan. Pakai aja uangnya ini, bayarnya mah nanti aja katanya. Ketika kamu punya uang, dan saya yakin gampang dapetin uang dari sholawat nariyah itu, tinggal minta aja gitu. Subhanallah, alhamdulillah pertolongan itu datang lagi. Seserahan pertama dengan mahar itu cukup ya, 10 juta itu dari saudara saya dari Depok. Dan yang kedua ini saya dapat pertolongan dari teman saya ini. Dan yang dari keluarga kami ini pokoknya udah siap aja. Ternyata masalah baru itu datang lagi dari pihak wanita ya, bahwa WO-nya ini masih kurang dan waktu pernikahan ini 2 minggu lagi. Ya Allah, gimana lagi nih? Saya udah benar-benar bingung. Dan saya waktu itu masih ingat ya, di tabungan BCA saya itu ada 100 ribu. Pokoknya gue bakalan andelin ini duit. Aku sedekahin lagi 100 ribu sambil bersolawat nariyah. Ya Allah, berilah saya rezeki untuk menutupi kekurangan WO ini. Dan alhamdulillah hirabbil alamin, mau tahu jawaban saya? Besoknya kontan dibayar oleh Allah melalui bos saya. Bos saya memberi uang 10 juta rupiah, dan kebetulan kekurangan WO-nya itu 10 juta rupiah. Dari hasil sedekah 100 ribu rupiah disertai dengan sholawat nariyah tentunya. Dan jangan lupa ya, sholatnya itu jangan ada yang bolong loh. Dan kalau bisa itu cowok tuh harus berjamaah ya, terutama subuh. Saya juga masih belajar sebenarnya ya, cuman kita berusaha untuk beristiqomah. Dan alhamdulillah pada akhirnya semuanya berjalan lancar dan semua sudah tertutupi. Dan sekarang saya ini sedang menunggu hari-hari hari-hari menuju pernikahan. Dan pada hari Kamis besok ini saya harus pengajian di keluarga pihak laki-laki ya. Oke, sekian testimoni dari saya. Mudah-mudahan semua jemaah taat. Dan jangan ragukan sholawat. Pokoknya tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan ya, pertolongan dari Allah melalui wasilah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semua salawat itu baik,
Tapi kenapa saya pilih salawat nariyah? Karena yang pertama itu tadi disuruh oleh ibu, dan yang kedua saya mau baca fadilahnya itu luar biasa, dan saya buktikan sendiri itu sudah terbukti. Oke. Dan saya mau ada masukan nih untuk orang-orang yang suka komen kepada Bapak Ustadz Muklis ini, pernah ada yang nyinyir ya. Ya udah kalau kayak gitu nggak usah kerja, salawat aja. Nanti juga dapat duit, ya silahkan saja kalau cara Anda seperti itu. Cuman Allah juga kan lebih menyukai orang-orang yang bekerja, yang ada usahanya. Dan walaupun Anda bersolawat, diem, terus minta rezeki, pasti Allah gerakin hati Anda untuk bekerja. Dan semua itu pasti ada prosesnya. Dalam proses itu, insya Allah pasti ada keajaiban dan hal-hal yang tidak terduga. Ya pokoknya begitu ya. Semoga semuanya terinspirasi.